Selamat pagi, saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali di rubrik kita, Insights on Innovation. Hari ini saya beruntung berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan orang yang telah membuat saya bangga sebagai dosen. Orang tersebut adalah Dr. Suryantoro Waluyo, SH, MPH, alumnus yang cemerlang dari program yang saya kelola, yaitu program Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan di KIK, Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin Universitas Gadjah Mada. Putra sulung dari Profesor Dr. Djoko Santoso Mulyono yang telah saya wawancara di episode kita sebelumnya, baru lulus doktor 2 tahun yang lalu pada 2019 dari Prodi di KIK UGM. Disertasinya berjudul Pemenuhan Hak Tenaga Kerja dalam Sistem Hubungan Industrial, Kasus Kebijakan Outsourcing pada Industri Perbankan di Indonesia. Latar belakang keilmuan dari Dr. Suryantoro atau panggilan akrabnya itu Mas Yoyo adalah ilmu hukum perdagangan. Ilmu ini didapat waktu Mas Yoyo belajar di program S1 Fakultas Hukum UGM pada 1992. Ilmu Human Resources Management diperoleh dari program Master of Public Management MPM Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Amerika Serikat pada 1995. Pada 1996, selama 2 tahun, Mas Yoyo menjadi staf pada Direktorat Human Resources di PT Semen Cibinong. 2 tahun setelah itu, pada 1998, Mas Yoyo menjadi Section Head di Human Resources Administration and Services Department di perusahaan tersebut. Sejak lulus dari pendidikan master di Amerika, Mas Yoyo berkecimpung di sejumlah perusahaan seperti PT Siemens Indonesia, PT Nestle Indonesia, dan kemudian berlabuh di Standard Chartered Bank Indonesia dan masih bertahan di sini sampai sekarang. Di bank ini, Mas Yoyo dipercaya sebagai direktur yang menangani human resources. Ketika masih bekerja di Bank Internasional ini, suami dari Ajeng Dian Andari SH MKN dan ayah dari putra sematawayang Hasnabila Candrakanti SEBSC ini mengambil studi S3 di program kami, program Doktor Bidang Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, Universitas Gadjah Mada. Belum lama ini kami dari program Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan telah mengundang beliau untuk memberikan kuliah umum di alma mater kita dan menjadi kuliah yang menarik. Tema kuliah beliau ketika itu adalah tidak tentang human resources, tapi dekat sekali dengan tema tersebut, yaitu tentang kepemimpinan dan secara spesifik tentang swarm leadership, model kepemimpinan baru yang sangat relevan, terutama di era milenial sekarang ini, dan pada tingkat tertentu telah berkembang di Indonesia. Hari ini saya mengundang Mas Yoyo untuk berbincang tentang topik menarik tersebut dan mengorek pengalaman beliau di dunia perbankan dalam menerapkan model kepemimpinan yang baru ini. Ya, jadi ini anak-anak muda ya, penampilannya juga penampilan muda ya. Kita agar saya kelihatan muda, saya juga tampil muda juga dengan topi dan kaos ini. Terima kasih Mas Yoyo, selamat pagi Mas Yoyo. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi Prof, semoga sehat-sehat selalu. Ya, Mas Yoyo dari Jakarta ini ya, di kantor ini Mas Yoyo. Ya. Oh, di rumah ya Mas Yoyo? Work from home Prof. Oh, work from home ya, di Jakarta ya. Baik, dan kita dari Jogja. Nah, sebelumnya, di episode sebelumnya kita wawancara dengan Prof. Dr. Djoko Santoso Mulyono ya. Dan beliau adalah
bapaknya Mas Yoyo. Jadi ini kita dengan putranya Mas Yoyo ya. Jadi kalau kemarin itu bagus sekali ya, kita menampilkan figur yang cukup piawai dalam kepemimpinan. Nah, putranya Prof. Joko itu juga piawai juga, ahli juga mengenai kepemimpinan ini. Dan Mas Yoyo itu kemarin kita minta memberikan ceramah di forum kita di program Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan UGM. Ceramahnya menarik sekali, karena itu sekarang kita undang Mas Yoyo di forum kita ini untuk berbicara yang tentang kemarin yang diceramahkan atau dikuliahkan ya, kepemimpinan ya, terutama kepemimpinan kontemporer sekarang ini, kepemimpinan untuk generasi baru ini. Ini kita ngobrol aja ringan saja ya Mas Yoyo ya. Jadi kita ingin melihat ya bagaimana Mas Yoyo memahami fenomena kepemimpinan kontemporer sekarang ya. Ini kan kita di generasi baru ya, istilahnya itu generasi Z ya Mas ya. Ya. Generasi Z. Seperti saya ini generasi Z. Kalau Mas Yoyo generasinya masih X ya Mas ya. Lahir tahun berapa Mas Yoyo? Saya lahir tahun 98, Prof. Oh, itu anak saya, maaf. Saya 68, Prof. Iya, 98. Maunya 98 baru lahir ya Mas ya. Tapi 68 sudah lahir ya. Saya mungkin lebih nggak beruntung karena saya lahir jauh di awalnya. Nggak tahu untung atau nggak untung. Saya 53 sudah lahir. Jadi saya termasuk generasi baby boom ya. Baby boom ya. Nah, ini apa namanya, baby boomnya sudah selesai. Mas Yoyo lahir tahun 63 ya. 63 atau 68 nanti Mas ya? 68, Bro. Oh, 68 lahir ya. Ini kita berdua akan berbicara mengenai generasi Z ya. Generasi Z itu antara 95 sampai 2000 ya Mas ya. Ya, dan lebih jauh lagi generasi Alpha nanti yang kita bicarakan, karena ini berbicara mengenai apa namanya masa depan ya, generasi milenial ya. Kita sudah ada di situasi baru ya karena perkembangan teknologi yang luar biasa, teknologi 4.0 yang kemudian menciptakan situasi disruption ya, perubahan yang cepat ya. Mereka yang nggak cepat akan tergilas itu. Nah, di sini kepemimpinan menjadi faktor yang penting. Mas Yoyo, kita berbicara mengenai kepemimpinan di era milenial, Mas. Apa yang Mas Yoyo gambarkan mengenai kepemimpinan generasi milenial pasti berbeda dengan kepemimpinan generasi sebelumnya. Monggo Mas Yoyo. Ya. Terima kasih, Prof. Pertanyaan dan temanya menarik sekali. Dan kepemimpinan justru sekarang ini pada saat disrupsi, pada saat pandemi, perubahan-perubahan ekonomi dan bisnis di dunia, yang paling penting dibutuhkan memang adalah peran dari pemimpin-pemimpin yang ada di organisasi-organisasi, apapun organisasi itu. Jadi memang Prof, secara umum pemimpin itu kan kalau secara apa namanya sebelum era disrupsi seperti saat ini kan memang harus mampu untuk jadi influencer, komunikator yang baik, sebagai coach, adaptif dan sebagainya. Tapi saat ini yang dibutuhkan itu adalah seorang pemimpin atau kelompok pemimpin yang memang mempunyai pemikiran yang transformatif, bukan hanya sebagai thinker tapi juga driver. Dan juga harus inovatif. Inovatif pun bukan mikir aja, Prof, tetapi arranger. Dia harus mampu yang ada dalam pemikirannya itu diimplementasikan dan membuat contagious. Jadi membuat inovatif, pemikiran inovatif itu menular dan menjadi enabler. Enabler itu yang pemikiran inovatif tadi itu memang bisa dijawantahankan atau implemented. Dan yang jelas berikutnya adalah caranya pun berbeda, Prof, saat ini. Yang diharuskan, bukan diharapkan, adalah berpikir secara swarm. Mungkin meminjam istilah dari lebah. Dari swarm yang sifatnya kolaboratif, dan yang pasti saat ini manusia tidak bisa melarikan diri atau menghindar dari reliance kepada apa namanya kolaborasi antara human dan teknologi untuk result. Jelas memprioritaskan sistem dan cybernetics. Jadi keputusan tidak bisa diambil hanya berdasarkan hal-hal yang sifatnya konvensional, tapi harus dianalisa secara teknologi sehingga lebih reliable dan lebih objektif. Mungkin pemimpin masa depan singkatnya seperti itu. Menarik Mas Yoyo. Saya senang sekali tadi penjelasan mengenai setiap tipe pemimpin generasi sekarang ini ya, yang harus betul-betul apa namanya berbeda ya. Dia harus smart learner, jadi belajar cepat ya, cepat mengambil keputusan, empower, mampu memberdayakan, enabler, mampu memungkinkan ya, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin ya, influencer, mampu mempengaruhi,
komunikator, mampu berkomunikasi, menjadi coach ya bagi bawahannya yang baik dan adaptif, mampu menyelesaikan diri. Nah, ini model baru ini ya. Nah, di sini tadi Mas Yoyo menjelaskan mengenai swarm ya. Ini swarm dan ada istilah di dalam literatur sekarang itu swarm leadership itu. Tolong Mas Yoyo jelaskan apa maksudnya swarm leadership itu seperti apa, Mas? Terima kasih, Prof. I feel grateful bahwa Prof meminta saya untuk menjelaskan konsep swarm ini. Nah, swarm ini yang menarik, Prof. Terutama untuk mungkin generasi milenial sedikit yang tahu mungkin. Tetapi kalau dari generasi X terutama itu paham bagaimana implementasi atau aplikasinya di dunia budaya Indonesia. Itu apa, Prof? Gotong royong. Jadi sebetulnya gotong royong ini dari sisi implementasi budaya. Tapi konsep swarm itu sendiri, pemahamannya itu pergerakan dari konsep yang tadinya seorang pemimpin itu mempunyai ekosistem. Ekosistem yang saya maksud adalah apa yang ada di pikiran saya, kamu lakukan aja, nggak usah banyak debat. Apa yang menjadi jalan, model, proses, bisnis proses yang menurut saya yakin betul, jalanin aja. Nggak usah saya di-argue. Yang jelas apa? My organization, my way. Itu udah bukan zamannya, Bro. Zamannya adalah pergeseran dari ekosistem menuju ekosistem, di mana kolaborasi terbuka itu secara gagasan itu berputar secara bebas. Itu ilustrasi budaya di Indonesia itu ada di gotong royong. Pergeseran dari ego sistem, jadi mementingkan ego ya, diri sendiri, ke ekosistem, mementingkan ego ya. Dan kata eko itu relevan untuk dengan nama swarm itu sendiri, yang artinya akan lebah ya, Mas ya. Coba bagaimana digambarkan lebah sebagai suatu analog ya, untuk suatu kerja yang sifatnya itu eko atau yang sifatnya itu adalah kolaboratif, gotong royong itu, Mas. Ya. Jadi terima kasih, Prof. Kalau boleh saya ilustrasikan dari sisi contoh si tawon atau lebah ini seperti apa ya, Prof ya. Jadi ilustrasinya adalah ratu lebah atau queen bee itu adalah pemimpin tertinggi dalam koloninya. Tetapi dia bukan penentu tunggal dalam sarangnya atau komunitasnya. Sang ratu itu tumbuh dan memelihara koloninya, organisasinya, sebagai pemberi arti dan penghubung. Jadi dia itu memerintahkan, tetapi tidak serta-merta memerintahkan, kamu melakukan ini, commanding ini, 1, 2, 3, 4, bukan. Tapi dia memberikan inspirasi, pemikiran inovasi, kira-kira kamu akan cari kemana, jalan kemana. Sistemnya dipastikan oleh dia, mendukung kolaborasi, Prof. Dengan ide dan keputusannya membuahkan hasil yang memang itu bermanfaat untuk semua yang ada di sarang itu. Kalau mana analogikan itu ya, Mas ya, kalau saya membayangkan ya, kenapa lebah ya? Lebah itu kan masing-masing punya otonomi ya. Mereka bekerja dengan instingnya sendiri, ada tugas dari masing-masing. Tapi pelaksanaan tugas yang instinctual itu adalah untuk tujuan yang secara kolektif, yaitu membangun rumah lebah. Jadi di sini ada kolaborasinya kan gitu kan ya. Nah itu perumpamaan yang sangat menarik ya. Dan bayangan kita itu, wah ini berarti harus diciptakan lebah-lebah yang banyak ya di Indonesia ini. Cuman gini Mas, sebelum ke lebah lebih jauh lagi ya. Ini kan tadi Mas Yoyo itu kan menyebut tentang ini gotong royong tadi itu ya. Gotong royong itu kan nilai lama Mas. Nilai masa lalu ini. Ini sepertinya generasi sekarang itu justru kepada local wisdom atau wisdom lama ya, old wisdom ya, gotong royong itu. Nah, coba bagaimana dijelaskan ya relevansi yang lama ini untuk konteks yang baru sekarang ini, Mas? Ya, terima kasih, Prof. Jadi yang menarik, memang ini menarik sekali, Prof. Beneran saya menarik. Waktu saya baca teori dan ilustrasi dari swarm leadership ini, saya bandingkan dengan perilaku profesional yang umur-umurnya itu milenial. Jadi yang saya baca adalah anak-anak zaman sekarang, istilahnya begitu, atau generasi milenial, itu tuh nggak suka diperintah-perintah, nggak suka di micromanaging, nggak suka dikontrol dan dimonitor. Mereka tuh menginginkan, mereka tuh menjadi part of the organization, of the decision making process the organization. Esensinya adalah mereka menginginkan kelihatan dan dianggap menjadi part of the decision making process. Mereka ingin pendapatnya terucap dari mulut mereka
dan didengar oleh manajemen yang lebih tinggi dari mereka, dan mereka itu dipasang menjadi seseorang yang menjadi ada semacam konotasi pembaharu. Jadi pengakuan-pengakuan konotasi pembaharu, ya. Jadi ini kelihatannya link dengan inovasi ya, Mas ya? Oh sangat, Prof. Gimana linknya? Nah, linknya, Prof. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi pemenang secara positif. Jadi bukan menjadi pemenang untuk mengalahkan, menusuk dari bukan. Mereka ingin pemikiran mereka itu merubah atau mengimprove organization thinking. Yeah, itu sekarang yang kaitannya dengan tadi Prof sampaikan generasi sekarang dengan konsep gotong royong tadi, menurut saya kok tidak jauh ada gap. Mana di Swarm Leadership sendiri kolaborasi nomor 1, Prof. Iya. Kalau boleh saya diizinkan pemimpinnya seperti apa, Prof? Nah, pemimpin pada saat ini di generasi milenial yang dituntut oleh generasi milenial dan pada konsep Swarm itu pemimpinnya itu memang harus, nah ini konsepnya harus ada pemimpinnya. Mereka itu harus punya respect, humbleness, empathy, compassion, kompeten, dan jelas membangun si organisasi itu sehingga mempunyai budaya supaya si Swarm itu hidup, kolaborasi itu hidup. Dan ini Mas, poin pentingnya ya Mas ya dari Swarm Leadership itu adalah bahwa kerja organisasi adalah kerja kolaboratif. Inovasi pun juga artinya inovasi kolaboratif. Sehingga dan ini relevan dengan konsep di dalam teori inovasi itu co-creation ya. Co-creating. Jadi proses inovasi haruslah bersifat co-creation, bukan hanya single creation, tapi creation secara bersama-sama. Dan bersamanya itu bisa ada dua pengertian ya Mas ya, antara pimpinan dengan bawahannya, tapi juga organisasi sebagai satu kesatuan dengan pelanggannya, customer-nya itu. Nah, mungkin Mas Yoyo bisa menjelaskan secara empiris ya di kantor Mas Yoyo di Standard Chartered Bank ya. Itu apakah model seperti ini dikembangkan, Mas? Ya. Terima kasih, Prof. Jadi model konsep mengajak, bukan hanya mengajak tapi mengajak dan melibatkan hasilnya berbeda. Melibatkan semua stakeholder untuk perkembangan improvement dari bank kami di Standard Chartered Bank. Standard Chartered Bank ya. Standard Chartered Bank dari sisi global maupun country itu kami juga melakukan secara rutin, Prof. Jadi pertama contohnya ada dua contoh yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah di sisi grup ada suatu forum yang namanya Change Agent. Yaitu apa? Satu forum di mana itu mengumpulkan selected nasabah atau klien, supplier, karyawan itu maksudnya yang mungkin lebih ke arah di bawah manajer, dan kemudian level high management, jadi seperti senior managers atau SVP dan VP. Mereka itu dikumpulkan baik melalui survei secara daring maupun FGD, focus group discussion. Intinya adalah apa? Sebenarnya Anda itu menginginkan pelayanan seperti apa sih dari bank kami? Sebenarnya Anda itu mengerjakannya ada proses yang terlalu panjang apa enggak? Apakah memang ada yang harus diimprove? Hasilnya, Prof, maaf saya memberikan ilustrasi secara mudah. Dari 7 proses alur itu bisa menjadi 5 ya karena forum tadi. Ya, baik Mas Yoyo, ini tadi Mas Yoyo, tadi keterangannya bagus ya. Saya meminta untuk menjelaskan fenomena Swarm Leadership itu di kantornya Mas Yoyo ya. Mas Yoyo kan bekerja di sektor bisnis ya. Tapi Swarm Leadership itu kan tidak hanya berlaku di sektor bisnis. Di sektor publik pun juga pasti juga berlaku. Mungkin Mas Yoyo bisa memberikan gambaran empiris ya. Bagaimana Swarm Leadership itu juga secara empiris dikembangkan atau secara normatif seharusnya dikembangkan di sektor publik ya. Mungkin bisa menyebut bagaimana contoh seperti ini berkembang di dalam misalnya kepemimpinannya presiden, kepemimpinannya menteri, kepemimpinannya gubernur, bupati, wali kota, sampai nanti mungkin grassroots ya, lurah-lurah atau kepala komunitas pun juga mestinya mengembangkan seperti ini. Gimana kira-kira Mas gambaran empiris
dan normatif ya, tentang small leadership ini di Indonesia. Makasih Prof. Memang menarik ini pada saat saya sendiri dari yang saya pelajari mengenai konsep kepemimpinan, apakah betul memang ada dikotomi bahwa kepemimpinan publik sama privat itu bisnis itu sama atau beda? Dari sisi penelitian itu sudah ada teliti memang tahun 2014 oleh CCL di Amerika. Konsep kepemimpinan dan implementasi publik dan privat itu sebetulnya memang tidak terlalu marginnya tidak berbeda. Tapi memang kalau publik itu ada konsep kepentingan politis dan budgeting, dan itu di bisnis memang tidak ada. Nah, tapi pada waktu kita bicara mengenai kepemimpinan itu kan bukan organisasinya, tetapi didahului dengan pemimpinnya. Jadi sampaikan tadi awal oleh kami, Prof, yaitu inovatif dan transformatif. Itu harus ada di pemikiran atau mindset dari pemimpin-pemimpin publik. Karena zaman sekarang pemimpin publik itu mau nggak mau harus inovatif dan transformatif. Nah, sehingga di sini memang konsep kekinian, situasi pada saat ini, kebutuhan teknologi, kemudian tren perubahan, tindak lanjut atas tren perubahan itu menjadi proyeksi dampak positif dari perubahan dan sebagainya, itu harus ada di pemimpin publik. Berkaitan dengan SWOM tadi, Bro. Ya, ini Mas Yoyo, hal yang penting ya. Saya kira saya setuju dengan Mas Yoyo ya, nyambung ya. Sektor privat sama publik itu nyambung itu. Jadi perubahan yang terjadi di sektor privat terjadi juga sektor publik ya. Terkait dengan SWOM ya. Kalau dalam SWOM leadership di sini, ini kan antara mereka yang di bisnis ya, perusahaannya itu dengan kliennya itu hubungannya juga berbeda. Kalau dulu itu yang namanya pelanggan yang membeli selesai gitu ya. Tapi sekarang tidak itu. Inovasi di perusahaan itu juga membutuhkan kontribusi dari pembeli. Jadi produk baru seperti apa itu suara pembeli itu juga harus kedengaran, dan kemudian perusahaan sering juga mendekati pembeli dengan cara tertentu. Tadi Mas Yoyo juga menjelaskan ya, agar mereka terlibat di dalam pengambilan keputusan organisasi. Nah, di sektor publik kan mestinya juga seperti itu. Rakyat itu kan bukan hanya penerima pelayanan publik, tapi mereka juga harus menjadi bagian dari pengambilan keputusan. Nah, apakah fenomena seperti itu juga menggejala dalam kepemimpinan publik di Indonesia? Menurut saya mungkin sebelum kepemimpinan publiknya di Indonesia, saya pikir produknya, jadi end resultnya itu menurut saya sama, Prof. Jadi seperti contoh begini, sekarang saya yakin Indonesia, at least di ASEAN, itu adalah market untuk belanja daring terbesar ASEAN. Jadi sekarang itu mohon maaf, tren seperti mungkin Prof juga toko-toko atau mal-mal itu cenderung penjualannya menurun. Bukan karena masa pandemi dan sebagainya. No, it's because of pelanggan itu lebih senang beli lewat lewat handphone, lewat apa? Online, exactly. Itu perubahan yang harus ditindaklanjuti. Nah, sekarang di Malaysia, at least, nggak usah bicara di Amerika, itu aplikasi untuk izin usaha dan sebagainya itu dilakukan pakai KTP, yang kan zaman dulu konsep kita adalah sebenarnya iKTP. Tapi saya bicara iKTP yang betul ya, Prof, nggak ada yang distorsi apa segala macam. Mana itu sumber dari semua sumber mengenai penduduk. Dan dari situ itu izin untuk apa ya? Contohnya saya hanya mengilustrasikan IMB, izin usaha itu bisa dilakukan lewat online. Sekarang bahkan perpanjangan paspor atau pengajuan untuk pembuatan paspor sudah dilakukan melalui online. Menurut saya itu adalah satu bentuk yang terkecil dari perubahan pemimpin itu harus memahami dunia itu udah kayak gitu loh. Nah, sehingga yang harus ada di dalam kepemimpinan publik itu adalah mau tingkat lurah, camat, bupati, gubernur, menteri dan sebagainya, mengumpulkan berbagai elemen masyarakat yang kompeten di bidang masing-masing untuk memberikan suatu bentuk pemikiran tertentu untuk suatu kebijakan tertentu yang akan ditelurkan. Itu merupakan langkah awal dari seorang pemimpin di masyarakat, terutama pemimpin publik. Nah, elemen masyarakat itu harus mempunyai kompetensi yang jelas
mohon maaf garis bawah jelas. Jelas itu bercabang banyak ya, Prof. Jelas itu berarti apa bidangnya itu dari bidang yang memang relevan dan kemudian pendidikan relevan dan yang jelas pemahaman produktif inovatif sesuai di bidangnya, Prof. Itu dikumpulkan dan kemudian menyampaikan kepada lingkup dari FGD saya boleh sebut forum tersebut itu untuk memberikan pemikiran yang sifatnya pembaruan untuk komunitasnya. Mungkin awalnya saya dari situ, Prof. Tapi intinya adalah si pemimpin itu memberikan kesempatan kepada elemen masyarakat untuk menuangkan aspirasinya. Jadi bukan top down, bukan juga bottom up, tapi sebetulnya kolaboratif. Iya, iya. Menarik itu Mas Yoyo. Gini Mas, dan kita kan di era digital ya. Dan di era digital ini kan semua orang bisa bersuara, nggak usah jauh-jauh. Ya di sosmednya masing-masing ya. Lalu muncul pemimpin model baru yang namanya itu influencer ya. Influencer kan menonjol di dunia sosmed ini, dan influencer itu juga pada tingkat tertentu mempunyai pengaruh juga di dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Jadi pemerintah itu di dalam mengembangkan kebijakan yang inovatif itu harus juga responsif terhadap apa yang berkembang, pikiran-pikiran yang berkembang di influencer itu. Gimana Mas mengenai ini Mas? Ya. Jadi Profesor ini menarik sekali, mengangkat influencer ini kan sebetulnya ini juga gara-gara influencer juga, atau buzzer lah istilahnya di sosial media. Konotasi influencer itu sebenarnya positif loh, Prof. Iya, iya. Tapi saya nggak tahu yang beredar di sosial media itu influencer jadi negatif gitu. Bagi saya enggak. Kenapa? Saya memberikan contoh di Standard Chartered Bank sendiri, di kantor saya bekerja. Kami itu, Prof, tidak lagi model misalnya ada kebijakan baru di kantor. Masalah apalah, misalnya masalah produk atau masalah karyawanan. Kita tuh nggak lagi top down, Prof. Kita top down masih, jadi berupa announcement, sosialisasi dan sebagainya. Tapi juga, Prof, kita punya sekelompok teman-teman yang kita sebutnya itu change ambassador. Change ambassador itu adalah influencer. Kita tarik mereka-mereka itu yang bisa katakanlah kayak MLM konsepnya. Nanti lu ngomong begini ya, tapi ini kebutuhannya adalah untuk ini dan hanya untuk kebaikan karyawan. Lu ngomong ya, oke, bro, ini nanti gimana bro? Itu mau manggil saya bro, mas, bos, segala macam. Nah, intinya apa? Ada integrasi di antara kebijakan dengan implementasinya seperti apa. Sebaliknya, ada yang diinginkan oleh grassroots menjadi kebijakan itu seperti apa. Paling gampang, Prof, mungkin nggak mikir ya. Kita itu baru me-launch dress code. Sekarang itu karyawan untuk di tempat kami, kita akan launch malah saya belum mau ke kantor ini, malah ke Prof. Fajir sudah saya sampaikan. Kita itu akan ngikutin tren milenial, pakaiannya bebas, Prof. Dari Senin sampai Jumat, kecuali kalau ketemu regulator, ketemu klien, terus ikut rapat yang sifatnya harus resmi. Kita itu nanti saya ke kantor bukan hari Jumat aja. Pakai kaos ini saya boleh pakai ke kantor, Prof. Saya yang pakai. Bawahnya pakai jeans, bawahnya pakai sepatu kets. Nah, hal itu kita nggak cuma lewat pengumuman langsung, tapi juga lewat influencer itu. Teman-teman, silahkan kalau yang mau pakai batik silahkan, mau pakai ini silahkan, dan sebagainya. Sehingga yang Profesor sampaikan tadi, influencer itu penting untuk menyampaikan pesan positif dari penentu regulasi atau pemerintah, dalam hal ini publik, demi untuk supaya message-nya nyampe. Kalau saya boleh sampaikan ini pemahaman dangkal saya mengenai implementasi dari Omnibus Law. Omnibus Law itu, Prof, dari saya sebagai profesional, semua baik. Kenapa? Secara keseluruhan, terutama saya ketenagakerjaan ya, Prof, secara keseluruhan, konsep mengenai Omnibus Law itu positif. Permasalahannya adalah komunikasi publik yang dilakukan dari katakanlah setahun yang lalu itu nggak jalan. Sehingga orang tahu Omnibus Law itu hanya kira-kira 2 bulan terakhir ini. Itu sudah terlambat, gitu loh. Jadi menurut saya influencer itu sangat dibutuhkan, Prof. Pada konsep SWAM ini.
Ya, sayangnya influencer seperti Mas Yo bilang tadi di Indonesia itu kadang-kadang konotasinya negatif karena memang sering influencer itu bukan mendiseminasikan informasi yang real tapi mendiseminasikan hoax. Betul, itu sayangnya itu, Bro. Sayangnya di situ itu ya. Jadi Sayangnya di situ. kualitas influencer ini yang di Indonesia harus ditingkatkan kelihatannya gitu ya. Supaya trust terhadap influencer itu juga tinggi. Ya. Bukan malah hancur gitu. Di kantor saya sendiri itu positif, Prof, karena nah ini karena mungkin lingkup kecil ya, tapi saya pikir lingkup kecil juga bisa lingkup besar tergantung dari monitoringnya. Itu kita berkala pada meeting dengan mereka itu berkala, at least sebulan sekali, itu ada evaluasi. Anda kira-kira mau pakai aplikasi apa di handphone supaya bisa reaching out ke your colleagues itu lebih efektif. Nah, itu terus mereka ini loh Pak, ini tuh ada pemikiran seperti ini dari teman-teman. Nah, itu kita tampung semua, Bro. Sehingga betul-betul kolaborasinya jalan. Nah, itu memang dari kami contohnya seperti itu, Bro. Pertanyaan, bisa jalan apa enggak? Bisa, Bro. Tinggal maunya gimana gitu aja. Ada hal yang mungkin juga penting ya tentang praktek SWOM ya pada level yang di masyarakat ya, grassroots ya Mas Yo ya. Ya. Bagaimana itu secara empiris Mas Yo bisa mengamati fenomena itu, Mas? Ya. Ada dua hal, Prof. Tapi yang paling menarik mungkin satu yang ingin saya sampaikan adalah zaman di tahun di tahun 2019 ke sini sekarang keinginan orang-orang Jakarta maupun metropolitan untuk datang ke Borobudur itu lebih meningkat tajam dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, kenapa? Akibat dari sosial media. Teman-teman banyak yang senang potret dengan VW Safari, nginepnya juga bukan di Jogja, tapi di mana? Di Balkondes. Jadi menurut saya juga mungkin mohon dikoreksi kalau saya salah, tapi konsep Balkondes itu adalah konsep dari pemerintah memberdayakan masyarakat pada desa tertentu sehingga menjadi desa wisata. Yeah. Ada rumah-rumah yang disewakan, itu betul-betul rumah desa dan pelanggannya banyak dari kota-kota besar. Nah, itu tumbuh sekarang minimal di daerah Borobudur yang saya tahu di Magelang. Nah, teman-teman dari Jakarta itu nggak nginep di Jakarta, Bro, tapi nginepnya di desa itu. Sehingga tumbuh 1, 2, 3, sekarang ratusan malah yang ada di daerah Borobudur tersebut. Dari penginapan, restoran, kopi, lalu segala macam ada kerupuk, itu dijual di daerah Magelang. Menurut saya itu adalah kolaborasi dari rakyat, masyarakat, diarahkan oleh regulator, yaitu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dan dikelola secara profesional melibatkan berbagai stakeholder. Intinya kami ini turis lokal itu pada tertarik untuk ke sana, sehingga everybody happy, Bro. In the end of the day, organisasi itu kan membuat semua stakeholdernya happy. Nah, itu menurut saya contoh yang real untuk SWOM leadership. Nah, yang bikin konsep Balkondes itu yang menurut saya yang hebat, sehingga menjadi organisasi yang hidup dan memberikan penghidupan kepada insan-insan yang ada di organisasinya. Itu mungkin sedikit contoh dari beberapa banyak contoh. Jadi SWOM leadership ini diterapkan bukan hanya di sektor bisnis, di sektor publik juga ya, dan sektor publik bukan hanya pada tataran yang di atas atau di tengah, tapi pada level komunitas sekalipun itu ternyata sangat relevan dan dalam praktek itu sudah berkembang. Ya, baik. Menarik ini Mas Yo, waduh ini kita mendapatkan pelajaran baru ya, sangat penting untuk kita, sangat relevan juga untuk dikembangkan di tanah air. Kita sudah di era baru yang berubah ya, era milenial ya, yang perubahannya itu cepat sekali. Yang kita harus responsif. Kita itu artinya macam-macam ya. Bisa artinya sektor bisnis, bisa artinya pemerintah, bisa artinya komunitas ya, atau diri kita secara pribadi masing-masing itu harus merespon perubahan ini secara positif. Yaitu pertama kali kita harus introspeksi dulu ya Mas ya, meningkatkan kapasitas kita juga ya, kapasitas untuk bisa terlibat di dalam proses perubahan itu. Dan kemudian yang kedua adalah kita harus menciptakan satu sistem yang kondusif ya. Kepemimpinan harus dikondisikan untuk siap menghadapi perubahan ini. SWOM leadership itu kan membutuhkan adanya kerjasama ya, seperti lebah. Sehingga kondisi yang kondusif untuk siapnya
berkolaborasi itu harus ada dari semua lini ya Mas ya, dari atas dan dari bawah itu, sehingga betul-betul kemudian kolaborasi itu berkembang. Nah, kalau kolaborasi berkembang dan itu menjadi kultur ya, kultur kolaborasi, maka kemudian iklim perubahan itu akan berkembang ya, sehingga kemudian kita menjadi negara yang lebih maju. Kita menjadi lebih inovatif gitu ya Mas ya, lebih inovatif, lebih bisa menyesuaikan dengan keadaan dan kemudian bisa maju ya di dalam era perubahan yang sekarang ini sedang berkembang ya. Jadi kita berhasil kalau kita mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang memang tidak terelakkan nih Mas ya. Kita tidak mungkin kembali kepada situasi lama karena memang kita sudah di era yang berbeda ya. Baik Mas Yoyo, saya kira ini sangat menarik ya tentang swarm leadership ini, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua. Ya. Ya. Mudah-mudahan, Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Yoyo atas waktu yang diberikan ya, dan terima kasih, Prof. Dan terima kasih juga kepada para pemirsa semuanya. Berakhir di sini ngobrol kita ya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.